pratumraring sa paramo siwa di tanama suwaha Om sang bang tanamang sing wang yang om omang nama om Sri Guru binama suwaha Om gangga gangga tirta di teman binama suwaha Singgih pakulun paduka Batara Surya calintang tanggana paduka Jati Bali pertama tahun 1968 itu Trans Ekstra, Trans Perintis. Orang Bali yang datang di Sulawesi Tenggara itu Jati Bali lah tahun 68, yaitu Trans yang dikomandoi oleh Gusti Haji selaku ketua rombongan. Pada saat itu presidennya itu Presiden Soeharto. Bahkan di situ dengan jumlah penduduk 150 kakak pada saat itu. Dengan adanya jumlah penduduk yang padat di Bali, maka orang Bali pada saat itu merencanakan bagaimana caranya supaya Bali itu bisa berkenang di provinsi. Itu ada pilihan dulu, maka memilihlah pada saat itu dilacak dulu daerah yang tepat, maka Sulawesi Tenggara lah yang dipilih selaku transmigrasi Jati Bali oleh tokoh yang bernama Gusti Haji Supitra pada saat itu. Ya, pada saat itu saya sebagai generasi ketiga, saya mendengar cerita pada saat itu persyaratan yang perlu diketahui pertama, yaitu persyaratan yang berkakak, siap mental, siap menderita. Maka pada kakak-kakak yang siap akan merantau menggarap tanah dengan hutan rimba, itu persyaratan pertama disampaikan oleh ketua rombongan. Maka kesiapan itulah sebagai tolak ukur daripada warga yang mau transmigrasi pada saat itu. Dari tahun 2005 saya sudah menjadi pemangku adat. Artinya tugas-tugas saya itu adalah sesuai dengan aturan ajaran agama Hindu bahwa pemangku artinya pe artinya pasti, mang artinya aksara suci, ku artinya kukuh dan teguh. Artinya selalu berdasarkan ajaran Dharma. Jadi peran saya adalah mengantar upacara, upakara yang akan dilaksanakan oleh umat Hindu semuanya. Untuk acara-acara peninggalan leluhur, artinya kami sebagai pemangku adat belum berani, walaupun posisi berada di daerah rantau, masih tetap mempertahankan tradisi-tradisi yang sudah berjalan, yang sudah diberikan tuntunan kepada leluhur. Artinya mungkin itu ada pembagiannya ada 3, Adik. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa memperingati hari-hari suci itu tetap dipertahankan. Misalnya hari suci Galungan, hari suci Nyepi, hari suci Kuningan, dan seterusnya. Terus yang nomor 2 adalah penyucian bangunan tempat suci. Seperti ada halnya umpamanya pembangunannya, ada pembangunan baru, pasti disucikan dulu. Setelah selesai disucikan, baru ada yang namanya peringatan hari jadinya bangunan tempat suci itu. Ada yang namanya Pujawali Piodalan. Artinya setiap tahun dilaksanakan Pujawali Piodalan. Untuk memperingati hari disucikannya bangunan tempat suci seperti pura-pura itu.
Adapun istilahnya sekarang ini wenten juga yang namanya ngaben masal, berarti penyucian leluhur-leluhur roh-roh yang belum disucikan itu diadakan upacara pengabenan masal untuk bisa mengembalikan ke Panca Mahabuto, artinya bisa menyatu dengan Tuhan, dengan Ida Sang Hyang Widi. Kalau upacara biasanya tergantung situasi dan kondisi. Kalau umpamanya ada istilahnya musibah, pasti sudah pemangku adat melaksanakan rapat. Bagaimana caranya untuk bisa menetralisir musibah ini? Berarti ada penambahan. Artinya kalau umpamanya sekarang ini ada musibah apa, berarti supaya harus ada pemahayu, artinya memberikan korban suci. Iya, supaya bisa memberikan korban suci dalam bentuk enten pecaruan, enten ritual-ritual kepada Tuhan, itu pasti ya, Dek. Iya. Artinya kalau umpamanya untuk berapa kali ya tergantung bagaimana istilahnya kondisi waktu itu gitu, Adek. Menurut ajaran agama Hindu tetap tergantung yang namanya tatwa, susila, upacara. Ada 3, Dek. Artinya Hindu juga mengenal yang namanya Trimurti, Trisakti. Artinya Tri adalah 3, Murti adalah 3 dewa. Dewa yang pertama adalah Dewa Brahma. 1 Dewa Brahma itu istilahnya sebagai pencipta. Dewa Wisnu adalah sebagai pemelihara. Dewa Siwa sebagai pelebur. Jadi tempatnya Dewa Brahma dengan Dewa Wisnu ada di Pura Desa Sareng sama di Pura Pusah yang di tengah desa. Untuk pura yang di sini adalah Dewa Siwa. Dewa Siwa jadinya tugasnya adalah sebagai pemerlina. Ini namanya Pura Dalem. Iya. Jadi itu adalah mempunyai tugas masing-masing, tetapi hanya satu Tuhan, Adik. Itu adalah manifestasi Tuhan hanya satu. Ini adalah Dewa Brahma, Wisnu, Siwa adalah manifestasinya Tuhan itu sendiri. Cara melestarikan adat yang ada di Desa Jati Bali sesuai perjalanan dari tahun 68. Jadi biasa hampir setiap 5 tahun ada upacara ngaben masal. Itu merupakan suatu tradisi adat Bali. Terus biasanya ada setiap tahun dilaksanakan pawai ogoh-ogoh di hari suci Nyepi. Terus ada juga biasanya festival budaya yang dilaksanakan kemarin. Itu sangat bernilai positif. Ini adalah Pura Dalem Desa Jati Bali. Untuk masuk ke Kayangan Pura Dalem ada yang namanya Candi Bentar. Tujuannya adalah pasti sebelum akan masuk di Pura Dalem, pasti kita di rumah udah mandi, udah keramas, sudah menahan pikiran atau perkataan yang tidak diperbolehkan. Setelah itu barulah boleh kita masuk ke Madya Mandala. Ini artinya adalah jabo sisi, artinya jabo yang paling di luar. Untuk itu kita masuk sekarang ke Madya Mandala. Setelah sampai di Madya Mandala, wenten ada yang namanya Kori Agung. Ini adalah tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengekang perkataan, pikiran,
perbuatan yang tidak baik sudah tidak diperbolehkan. Maka untuk itu ada yang namanya Kori Agung, Candi Kurung. Setelah itu kita akan masuk ke Utama Mandalo. Itu pun ada penjaga Dewa Garwa, Dewa Diu, Buta Garwa. Ini adalah penjaga di Candi Kurung, Kori Agung. Setelah itu, bagaimana kita bisa mengekang diri untuk bisa masuk akan memusatkan pikiran kepada ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Setelah itu baru kita masuk di Candi Kurung di Kori Agung. Setelah itu kita ketemu yang namanya Dewa Ganesha. Dewa Ganesha ini adalah dewa penyelamat. Apapun permasalahan kita, selalu kita berdoa, memohon kepada Dewa Ganesha agar kita diberikan keselamatan. Ini adalah anak daripada Dewa Siwa. Setelah itu baru kita masuk di posisi Utama Mandala. Ini adalah yang namanya Samyangan. Adik-adik mahasiswa, ini adalah Samyangan, tempat penyucian-penyucian para dewa yang turun dari kayangan untuk disetanakan. Setelah dia nanti bersetana di sini, baru nanti dilinggihkan di gedong kayangan dalam. Ini namanya gedong kayangan dalam, linggih ide betara Tuhan manifestasi Siwa. Ini ada penjaga naga, penjaga Dewa Siwanya berstana di gedong. Artinya apabila pujo wali piodalan, ada arca yang linggam di sana, melinggih di sana. Setelah itu ada pelinggih dua, ada satu lagi, itu adalah pepatihnya. Ini adalah pepatih Ratu Nyoman Sakti, ini adalah pepatih Ratu Made. Ini adalah setananya Dewa Siwa sebagai penglebur dan memberikan keselamatan kepada kita semua. Maka orang Bali pada saat itu di Sulawesi Tenggara adalah Jati Bali. Apa sebab diberi nama orang Bali, Jati Bali pada saat itu? Karena beliau itu mayoritas asli Bali yang datang di Kendari. Pada saat ini diberi nama Desa Jati Bali, berarti sejati orang Bali yang datang dari Bali merantau ke Sulawesi Tenggara. Transmigrasi yang datang dari Bali ada beberapa kabupaten, yaitu Kabupaten Tabanan, Karangasem, Kerambitan, Tabanan, Karangasem, Munggu pada saat itu. Saya lupa lagi yang disampaikan oleh orang tua.
Makanya itu kriteria kabupaten yang bisa masuk. Padahal sebenarnya itu diinformasikan semua kabupaten yang ada di Bali bisa mendaftarkan untuk TRAN. Dan tidak semuanya, itu di sana ada Kabupaten Tabanan, ada Badung, ada Karangasem, ada Buleleng. Nah, itulah yang kategori kabupaten yang ikut ke Desa Jati Bali. Ya. Pada saat itu hambatannya yaitu pengangkutan terutama, karena hambatan pada saat itu memakai kapal berantas. Kapal berantas melalui Surabaya, transit Ujung Pandang, itu melusnya sepanjang. Dengan adanya proses waktu yang lama, banyak yang diserang penyakit, ada yang melahirkan. Nah, itu kendala-kendala yang ada di pemberangkatan transmigrasi tahun 68 itu. Dengan belum adanya teknologi pada saat itu, beliau berkomunikasi susah ke sanak keluarganya di Bali. Beliau pasrahlah pada saat itu, namun pun situasi sakit, beliau tetap mendatangi daerah yang akan dituju. Nah, setelah datang di Kendari, dikumpulkan dulu di kantor transmigrasi, maka disitulah diberikan pembinaan, akan diberikan jatah makanan di sini. Setelah di sini gubuk bambu yang diberikan pada saat itu, tidak seperti transmigrasi belakangan, serba mewah yang diberikan. Tetapi transmigrasi pada saat itu memaklumi, menerima apa adanya, karena mau berkembang dan mau maju, mau meluaskan pijakan yang ada di Bali, karena di Bali itu sudah sempit. Nah, itu yang kendala yang banyak. Bahkan pada saat itu diserang malaria ada, di pemberangkatan itu melahirkan ada. Nah, syukurlah pada saat itu tidak ada yang meninggal. Pada saat itu perkembangan yang ada itu di sini datang ke Jati Bali sudah ada bibit-bibit lokasi persawahan, tetapi bendungan belum ada. Bagaimana semangatnya orang tua dulu bersinergi bersama-sama untuk membangkitkan gotong royong. Bagaimana supaya bisa menghidupkan anak-anaknya di daerah transmigrasi. Mereka itu gotong royongnya dikukuhkan, sinergi bersama-sama, kerukunan beliau tetap jaga, supaya bisa mencari nafkah di luar dengan keterbatasan bantuan yang diberikan. Maka di situ mendapat inti air, pokok air di situ. Di situ beliau mulai menggali dengan manual. Pada saat itu belum ada teknologi seperti sekarang. Bikin parit saluran. Beberapa proses kemudian bisalah beliau mencetak sawah dengan merambah semak belukar yang ada, hutan rimba semak belukar. Dengan semangat yang luar biasa, tidak pantang menyerah, berhasillah beliau sampai sekarang. Dari luas total keseluruhan wilayah pertanian yang ada di Desa Jati Bali, kalau wilayah persawahannya saja itu 235 hektar, Pak. Ditambah lagi wilayah perkebunan ada, kalau perkebunannya itu ada 2 kelompok di sini, ada 3 kelompok malah di sini. Yang luasannya itu hampir 150 hektar, ya, dan tidak bertempat di satu hamparan. Kalau untuk perkebunan, kalau tanaman keras ini, kalau tanaman keras khususnya itu
banyak jenis yang ditanam di Jati Bali ini, malah beragam. Khusus kalau di Hulti, perkebunan di Hulti itu ada jagungnya, ada tomat, sayur mayur, banyak jenis, ada pepaya. Masyarakat desa Jati Bali sudah terbiasa menanam seperti itu. Kalau untuk tanaman Hulti atau tanaman ladang ini, sebagian besar dijual ke pasaran, artinya ke pasaran. Kalau untuk tanaman padi khusus itu masyarakat petani di sini jarang menjualnya. Iya, kalau khusus padi ini, tanaman padi itu masyarakat jarang menjualnya. Mungkin sebagian besar masyarakat sudah tahu bahwa wilayah Jati Bali ini mengandalkan, artinya sawahnya sawah tada hujan. Ya, jadi setiap tahun masyarakat Jati Bali baru bisa menanam padi. Nah, jadi daerah wilayah persawahan kalau musim hujan mereka baru menanam padi. Nah, kalau musim kemarau pancaroba ini mereka kebanyakan menanam palawija. Begitu. Jadi kalau hasil dalam 1 tahun itu mereka simpan, digunakan untuk persiapan untuk 1 tahun itu. Kalau hitungan saya tidak tahu persis juga, tapi kalau dihitung penghasilan gabah per hektar, masyarakat di sini paling menghasilkan 5-6 ton saja. Karena harga pupuk sulit sekali didapat, karena hasil panen itu harus ditunjang dengan pemupukan yang baik, apa semua. Subsidi pemerintah itu terbatas sekali sekarang. Pasokan pupuk untuk desa-desa, bukan Jati Bali saja, sekarang ini sangat terbatas. Pakai jatah istilahnya. Oh, setiap petani dapatnya hanya sekian. Padahal misalnya 5 sak, 250 kilo. Padahal kebutuhan mereka itu sampai misalnya 400 kilo. Jadi kurang. Ini di depan ini lagi proses apa nih Pak? Proses pemanenan. Inilah proses pemanenan padi. Setelah padi berumur 110 sampai 120 hari. 120 hari maksimal harus sudah dipanen berarti. Sudah dipanen. Iya. Nah, ini biasanya dalam 1 hari Pak, alat ini tuh bisa berapa kali melakukan pemanenan nih Pak? Kalau dalam 1 hari kerja, kalau tidak terhalang cuaca, misalnya hujan, Iya, Pak. nah, kalau cuaca normal bisa mencapai 3 hektar, 4 hektar ini selesai. 4 hektar ya? Iya, dalam 1 Nah, hari. 1 hari tuh biasanya berapa karung tuh Pak padi? Bisa sampai berapa kira-kira? Kalau di sini, kalau per 1 hektar itu biasa dapat 50-60 karung. 50 sampai 60 karung. Nah, dengan berat per karung itu 60-65 kilo. Iya. Nah, ini alat ini nih Pak, apakah desa ini punya atau ada dari pemerintah juga nih Pak, pengadaan alat-alat ini? Ini khusus untuk desa Jati Bali belum memiliki alat ini. Ketika masyarakat desa Jati Bali mau panen, biasanya masyarakat desa Jati Bali mendatangkan alat panen ini dengan disewa. Disewa ya? Ya, istilahnya disewa. Ada syarat-syaratnya tuh biasa kalau nyewa ini Pak? Ya, itu hasil panen
yang punya 10 karung, yang alat 1 karung. Oh gitu. Jadi misalkan dapat 10 karung, Mereka ambil 1. mereka ambil 1. Iya. Buat desa 9 jadi sisanya. Iya. Oh gitu. Kesulitan kita di situ. Jadi kita itu masyarakat Jati Bali belum memiliki alat. Kalau ini apa nih Pak yang di belakang nih Pak? Coba Kalau mungkin ini- bisa kita jalan-jalan. Ini sebetulnya tanaman ini, ketimun ini, Ketimun. tapi sudah habis panen ini. Oh ini sudah habis panen ya? Ya, yang tersisa yang tua-tua saja ini. Tuh. Berarti kalau ini udah maksudnya nggak dikonsumsi lagi ya Pak? Enggak dikonsumsi lagi nih. Ini sudah habis panen ini, tinggal sisa yang tua-tua saja. Oh ini yang tua-tua kayak gini ya Pak? Tua, iya. Kalau kayak gini Pak, masyarakat konsumsi juga atau dijual Pak keluar? Kalau ketimun itu masyarakat Jati Bali menjual ketimun. Kalau ini kan sudah tua ini. Nah, kalau sudah tua ini mereka ambil bibit nanti. Oh gitu. Nah, ini sudah bibit ini tinggal dibuka, dicuci bibit ini. Oh, ini bibit ya Pak? Iya. Berarti bisa ditanam lagi di sini? Iya, bisa Area ini juga iya, dipakai? bisa ditanam. Bisa ditanam kembali nih. Karena ini sudah bibit ini. Jadi yang tua ini jadi bibit malah ya Pak? Iya, jadi bibit Masih nanti. bisa digunakan lagi? Masih bisa digunakan lagi. Ini bijinya sudah ini. Tinggal jemur, cuci, kasih kering. 1 bulan kemudian tanam. Tinggal dijemur kayak seperti itu tadi, dijemur 3 hari begitu kering, giling nih, selesai. Beras sudah Jadi beras langsung? dimakan nih. Ini biasanya kalau lahan yang udah selesai panen gini Pak, didiemin aja nih Pak? Enggak, ditanami ini sayur sekarang. tanamin nanti. sayur ya? Iya. Nah Pak, ini di sini apa nih Pak berarti sekarang? Ya, ini seledri, daun sup yang banyak ini ditanam oleh masyarakat Jati Bali juga. Selain padi, sudah inilah sebenarnya tanaman yang cukup menggiurkan kalau hasilnya gitu. Kalau musim panennya ini bagus, ini 1 ikat begini itu sampai 60.000 di pasaran. Gitu ya Pak? 1 ikat begini. Apa namanya, salah satu tanaman yang butuh modal lumayan juga. Ya, ya. Karena Ya, karena ini artinya alat ini, alat peneduhnya, mulai mulsanya juga ini butuh modal berupa uang. Yang menjadi dasar pemikiran Pasraman Dharma Widya ini didirikan adalah bagaimana generasi Hindu yang dari Jati Bali ini bisa untuk mengembangkan seni, budaya, dan agama di Sulawesi Tenggara. Sehingga kami sebagai orang tua berkewajiban untuk mendidik anak-anak kami dan melatih supaya mereka tahu apa itu seni, budaya, dan agama yang menunjang kegiatan-kegiatan keagamaan. Yang kami ajarkan kepada anak-anak kami adalah ada seni melukis, ada seni tari, dan seni olah fisik termasuk yoga. Kami ajarkan semua di sini dan berikut dengan pelajaran agama dan juga kegiatan-kegiatan lain yang mendukung kegiatan agama.
Kami mengelola Pasraman ini, sumber dananya itu dari donatur, dari pribadi, dan juga ada dari pemerintah yang berupa BOP, Bantuan Operasional Pasraman, yang akan digunakan untuk bagaimana membayar atau mengelola kegiatan di Pasraman. Kami sudah selalu berpartisipasi dan bahkan sampai di tingkat provinsi dalam rangka kegiatan Utsawa Dharma Gita. Jadi dalam Utsawa Dharma Gita itu anak-anak kami latihan namanya Sloka, latihan namanya Dharma Wacana atau khotbah, dan latihan olah fisik, olah napas termasuk yoga yang kami bisa tampilkan di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi, dan kemarin ikut ajang tingkat nasional di 2021. Ya, kami berharap Pasraman ini dapat menelurkan generasi-generasi Hindu yang potensial untuk bisa membawa nama baik Sulawesi Tenggara di dalam ajang tingkat nasional. Begitu juga Pasraman kami bisa dipercaya oleh Kementerian Agama dalam rangka mendukung program-program Kementerian Agama terkait dengan Bimas Hindu yang ada di Sulawesi Tenggara. Ya, untuk generasi muda Hindu yang ada di Jati Bali dan di Sulawesi Tenggara, mudah-mudahan ke depan bisa untuk menjaga nama baik Hindu di Sulawesi Tenggara dan bisa berkontribusi dalam mendukung program pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Sulawesi Tenggara. Kalau saya pelajari umat dari Bali, di mana-mana dia pergi, di situ dia bawa budayanya, dilestarikan, dia tidak bisa lupa, dan itu membawa rezeki. Kapan kita lupa budaya? Biar sekarang kita kenyang, tetapi lapar. Itu prinsip yang saya dapatkan dari orang-orang tua kami yang sudah meninggal. Kapan kita lupa tentang leluhurnya kita biar kita kenyang sekarang tetapi lapar, kita haus. Jangan ada perbedaan, jangan ada perkelahian tuh. Kalau kita setiap ada perbedaan, kita rangkul. Kalau bisa, justru perbedaan membuat kita kuat. Iya, kan pasti kita akui, justru adanya perbedaan kita kuat. Kebetulan acara keluarga, jadi namanya upacara pemelaspasan
tempat persembahyangan keluarga Pamerajan, ditambah dengan dirangkai dengan pemelaspasan ini gerbang. Jadi kami keluarga bersama-sama dengan para pemangku adat melaksanakan acara itu, yang mana dimulai dengan pada hari ini Sabtu ya. Kalau orang Bali bilang tumpak kerurut. Acaranya dimulai dengan pembersihan seperti yang Anda saudara-saudara lihat, yang mana pembersihan ini maknanya menjaga hubungan keseimbangan antara manusia dengan alam sekitarnya, berikut manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhannya, kalau orang Bali bilang dengan ide Sang Hyang Widiwasa, yang sering kita sebut sebagai Trihita Karana. Jadi acara ini dimulai pada saat ini untuk bisa berfungsinya nanti tempat persembahyangan kami, dan ini katakanlah peringatannya berlangsung setiap 6 bulan sekali. Cara melestarikan adat yang ada di Desa Jati Bali sesuai perjalanan dari tahun 68, jadi biasa hampir setiap 5 tahun ada upacara ngaben masal. Itu merupakan suatu tradisi adat Bali. Terus biasanya ada setiap tahun dilaksanakan pawai ogoh-ogoh di hari suci Nyepi. Terus ada juga biasanya festival budaya yang dilaksanakan kemarin, itu sangat bernilai positif. Adapun teman-teman yang ada di sini sangat senang untuk membudidayakan tradisi Hindu. Itu merupakan warisan juga, Dek. Sekarang ini ya dengan adanya tarian-tarian itu merupakan juga adalah budaya kami, maksimal Adik sudah terlaksana untuk budaya kami itu. Di situ saya selaku pemerintah desa bisa mendesain desa wisata itu bisa terwujud. Maka dengan terwujudnya desa wisata, bisa Desa Jati Bali menjadi aman dengan punya prinsip tetap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kerukunan tetap dijaga, keharmonisan tetap, maka terwujudlah kesejahteraan yang akan kita cita-citakan. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, saya selaku pemerintah desa, harapan itu supaya bisa terwujud ke depannya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Apapun yang menjadi menjadi acuan adik, silahkan dipilah-pilah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kebutuhan adik-adik untuk menjalani penuh. Khusus kepada pemuda-pemudi semua, bukan Jati Bali saja, karena saya selaku pemerintah desa Jati Bali, dengan adanya kecamatan-kecamatan Jati Bali dengan 9 desa yang ada di Kecamatan Rumeta Barat sudah seperti keluarga, supaya anak-anak muda yang ada sekarang ini supaya bisa mewujudkan toleransi, terutama harmonis, supaya dijaga, supaya bisa selaras, serasi, dan seimbang. Maka dengan adanya Pancasila, NKRI harus dijaga oleh anak-anak muda Desa Jati Bali, bahkan supaya bisa antara semua anak-anak bangsa Indonesia bertekad bagaimana pemuda-pemudi ini supaya bisa maju dan mandiri. Saya selaku pemerintah desa mengharap dan menghimbau bahwa mari kita pelihara budaya, supaya dengan adanya perkembangan teknologi sekarang ini kita menjadi orang Indonesia. Apa yang kita punya di Indonesia kita lestarikan dan kita tetap jaga kelestariannya itu. Karena dengan teknologi seperti sekarang ini banyak pengaruh-pengaruh dari luar
silahkan dilihat, silahkan didengar, tetapi bisa anak-anak muda itu memilah-milah. Mana yang positif, itulah diambil maknanya. Mana yang kurang bermanfaat, silahkan dengar saja, tapi jangan diresapi, jangan dipahami semua yang tidak bermanfaat bagi anak-anak muda. Nah, itu harapan kami supaya anak-anak muda menjadi berkualitas, berguna bagi masyarakat, berguna bagi keluarga, bahkan berguna bagi nusa dan bangsa. Ajarannya itu dari leluhur tidak bisa kita lupakan, tidak bisa kita ada kalau tidak ada leluhur, dan itu dia tuntun kita terus. Bagaimana kita mau ada kalau tidak ada? Itu yang perlu dihormati, dilestarikan generasi mudanya supaya tetap kita semangat. Kalau tidak ada ritual begini, kita hanya untuk pikiran makan saja. Kan tidak ada istilah makanya kepalanya kita harus ditinggi-tinggi. Tidak bisa kita juga mau lupa leluhur. Harus dilestarikan, makanya tetaplah dilestarikan. Kalau kita orang Bali dibilang, kenapa Bali tidak bisa dia lepas dari, dia tetap pertahankan Hindu, bahkan provinsinya tidak mau dia mekarkan. Jadi pada saat itu, jadi keluarga itu mengadakan persembahyangan bersama di tempat persembahyangan kita. Jadi secara umum katakan seperti itu untuk meminta warunugraha, istilahnya keselamatan supaya keluarga masyarakat itu dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera lahir dan batin. Jadi kami pada saat ini sengaja istilahnya mendatangkan, kalau bahasa Balinya nur pemangku adat dari Griyo di Landono, jadi di kecamatan sebelah, di kecamatan Landono. Dan beliau ini, pemangku adat ini, sudah istilahnya sudah biasa menyelesaikan pekerjaan seperti ini untuk meningkatkan fungsi, baik itu pembersihannya, baik itu katakanlah hubungan kemasyarakatan, sehingga sekali lagi tempat persembahyangan ini bisa fungsional, jadi berfungsi sesuai atau sebagaimana mestinya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan secara detail nanti bisa diminta sama beliau, tapi pada saat ini karena beliau sedang menyelesaikan acaranya, itu informasi umumnya barangkali seperti itu. Om Santi 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 Om.